Oke, baik, sampai di sini yang lain ya Mas ya. Iya. Sampai di hypnosis ability, kemampuan setiap orang untuk masuk kondisi hipnosa itu umumnya seperti ini, 5% sulit, 85 sedang, 10% mudah. Nah, namun sebetulnya setiap orang itu bisa dihipnosis. Jadi kadang-kadang gini, kadang ada yang bertanya ya, apakah semua orang bisa dihipnosis? Saya jawab bisa. Asal apa? Asal connect, nyambung. Kalau saya ngobrol sama dia nyambung, berarti bisa. Termasuk pasien-pasien yang ada gangguan mental, ketika masih nyambung, masih memungkinkan untuk diterapi. Tapi kalau pasien dikomunikasi dengan kita sudah tidak nyambung, berarti sudah tidak bisa berkomunikasi. Nyambung ini tidak hanya secara verbal, tapi sentuhan yang nyambung, terus suaranya juga bisa connect gitu ya, rasa juga bisa connect, itu bisa terjadi proses terapi. Orang bisa menolak hipnosis, bisa, semua orang bisa menolak, asal dia punya critical thinking yang kuat, dia punya alasan untuk menolaknya, pasti akan bisa. Seperti halnya ketika kejahatan di jalanan itu juga bisa ditolak pada saat dia tahu informasi ini. Misalnya saya ngomong nih, ketika ada seorang yang nempuk dan kamu nggak kenal, tanyakan secara detail, kamu siapa? Kita ketemu di mana? Kapan? Kamu namanya siapa? Saya namanya siapa? Kamu tahu siapa nama ibu kandung saya, bapak kandung saya? Kamu tahu di mana rumah saya? Ketika kayak gitu kan dia tidak akan, ketika dia nggak tahu persis, maka dia tidak akan bisa menjawab. Disitulah terjadi break. Dia akan mencari celah yang lain. Dia akan mencari pertanyaan yang lain yang seolah dia tahu. Dengan kata-kata yang sifatnya general, misalnya, wah kamu gitu loh, masa lupa sama saya? Dia akan terus seperti itu. Nah, kalau bicara yang tadi ya, terkait dengan orang pada saat ditanya, itu kondisinya adalah kondisi trance. Yang namanya trance. Trance adalah kondisi ketika seseorang berada pada gelombang alfa dan theta. Gelombang alfa dan theta itu gelombang yang secara alamiah dalam diri kita itu selalu ada terus, Mas. Jadi kalau kepala kita direkam ya dengan elektroencephalografi, kepala kita ada gelombang beta, alfa, theta, delta, itu ada gelombang pikiran, gelombang otak. Nah, gelombang alfa theta itu adalah gelombang hipnosa. Gelombang ketika seorang berada pada kondisi yang sangat mudah tersugesti. Gelombang beta itu adalah gelombang sadar, conscious. Gelombang ketika seorang berada pada kesadaran yang logis. Tapi kalau orang sudah masuk di gelombang alfa theta, dia sudah masuk pada bawah sadar. Dia sudah masuk pada intuisi, sudah masuk pada imajinasi. Artinya ketika seorang berada pada gelombang alfa theta ini, dia sudah berada pada kondisi hipnosa. Nah, kondisi hipnosa itu ada beberapa area, yaitu hipnoidal, light trance, medium trance, dan deep trance. Ketika dia sudah tahu manfaat dari hipnosis, dan dia sudah punya keinginan untuk diberikan terapi, baru mulai kita latih. Tadi kamu fokusnya kurang ya. Gimana kalau saya bantu, saya latih. Tujuannya buat apa? Biar kamu bisa saya tanamkan sugesti. Setiap orang kan punya harapan. Yang kadang-kadang ketika kita pengen mencapainya, rasanya kita ragu. Apakah saya sanggup mencapainya? Saya bisa, apakah saya mampu? Nah, itu yang namanya keyakinan dia. Nah, pesimis akan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dengan hipnosis nanti saya bisa menanamkan supaya kamu bisa yakin bahwa kamu bisa mencapainya, supaya kamu bisa mempunyai mindset yang lebih positif dari sebelumnya. Itu keuntungan jenengan, keuntungan saat jenengan mau dan bisa masuk pada kondisi. Nah, itu sebuah tawaran yang kita berikan ke seseorang supaya apa? Supaya dia mau menjalani sesi latihan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kedalaman hipnosis. Yang pertama adalah kondisi psikologis klien,
kondisi psikologis yang seperti apa, jiwaan normal ya. Jadi kalau gangguan jiwa kita koneksinya nggak nyambung gitu. Pokoknya apa jawabnya apa ya. Nah, sehingga tidak ada tidak ada ini jaringannya nggak ada, terputus karena komunikasi nggak nyambung ya. Terus yang kedua terkait dengan keaktifan berpikir klien. Nah ini sering dianalogikan dengan searching ya, searching pikirannya seperti apa. Apakah dia tergolong yang tingkat keaktifan berpikirnya cepat atau yang pelan ya, atau yang sangat lambat gitu. Terus suasana dan kondisi lingkungan. Nah, sebetulnya bisa nggak hipnosis di suasana ramai? Bisa. Tapi kalau untuk terapi ya mendingan di suasana yang lebih tenang. Artinya kalau bisa dioptimalkan suasana yang mendukung akan lebih baik. Contoh kalau saya menterapi hipnosis, mendingan pasien yang suruh ke sini mas untuk terapi. Karena apa? Suasana yang di sini sudah saya setting sebetulnya sebagai suasana terapi. Ketika di rumah pasien itu berbeda. Di rumah pasien kan suasananya dia. Dan kita mendatangi lokasi itu, lokasi yang tidak kita setting sebagai tempat terapi. Tetap kalau saya optimalnya ya di tempat terapi, walaupun katakan di tempat terapi misalnya hampir sama seperti di rumah, ada kursinya, ada musiknya. Tapi secara belief system, keyakinan setiap orang itu akan berbeda. Tadi ya kembali ke faktor yang mempengaruhi kedalaman hipnosis. Berarti tingkat keaktifan berpikir, suasana ya. Ketika suasananya mendukung juga akan lebih bagus. Ada musik terapinya, ada aromaterapinya, itu akan lebih membuat seorang nyaman ya. Terus keterampilan seorang hipnotis ya, keterampilan kita itu dibutuhkan untuk membuat klien itu lebih pas dengan metode yang mana. Karena nanti ada teknik-teknik misalnya orang yang dengan kecenderungan visual, dari teknik yang kita gunakan kecenderungannya visual itu. Orang yang kecenderungannya auditory, berarti kecenderungan yang dipakai tekniknya auditory. Kenapa? Karena pintu masuknya informasi itu dari panca indera. PAKGO ya, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Ada orang yang pintu masuknya dari makanan. Makanya ada handling komplain ya. Itu dengan hipnosis itu disuruh makan dulu, disuruh minum gitu. Itu karena apa? Karena handling input informasi. Orang ketika diberi berbagai stimulus dari panca inderanya itu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Orang lagi komplain, marah-marah, disuruh minum ya, dia tambah marah juga. Saya nggak perlu minum gitu ya. Karena itu nggak penting bagi dia. Saya butuhnya informasi yang jelas. Tapi meskipun begitu, ketika disuruh minum terus dia minum pun nanti akan berkurang. Kenapa? Karena ada reseptor di lidah ini juga informasi juga. Ini orang baik ya, informasi saya. Malah kan pengen ngelak gitu ya. Itu juga dapat tambahan informasi meskipun minimal. Nah, terus waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau momen terapi itu siapkan waktu khusus ya, waktu yang memang diperuntukkan untuk menterapi. Jangan sisa waktu. Misalnya jangan ada dinas, ada mangkok itu buru-buru setengah jam. Oh ya, terapi sebentar ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Harus secara profesional diberikan secara penuh. Makanya kalau saya pasien ya harus saya janjikan. Itu bisa menggali ke ini enggak ya, ke pasiennya? Raguan pasien jadi ragu. Kan awal, kan saya bilang, jenengan kan lagi awal ya. Awal kan artinya ada proses belajar. Pertama mempengaruhi keraguan pasien, tapi keuntungannya pasien akan diyakinkan ternyata belajar hipnosis itu ada masanya pembelajaran di pelatihan. Tidak semata-mata langsung bisa. Begitu bertapa seminggu langsung bisa kan? Tidak ada proses loh.
Ini kan jenengan sudah mulai ada proses yang dilakukan. Dan proses itu kan penting untuk memberikan nilai jenengan itu siapa. Hipnoterapis yang seperti apa. Jangan-jangan hipnoterapis yang pakai mantra-mantra. Masuk video-video ini saya buat ini, saya share ke YouTube itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hipnosis itu diajarkan secara kelas, bukan disuruh puasa itu enggak gitu, terus disuruh ritual wiridan atau bisa hipnosis itu enggak, tapi diajari dan ada proses pembelajarannya. Ada kayak gini, ngobrol klasikal, latihan, nanti pas praktek latihan. Ada proses itu yang akan dinilai oleh orang. Memang membangun brand itu kan enggak sebentar, tahun 2 tahun dibangun brandnya. Nah kalau sudah tercipta brandnya itu jenengan nggak usah banyak ngomong, sudah orang sudah tahu apa hipnotis, dia hipnoterapis itu sudah tahu. Dan itu sangat penting mas, pada saat pasien terapi itu dengan sedikit sentuhan aja sudah masuk. Karena kita nggak butuh banyak teknik. Masuk sertifikatnya banyak ditempel itu juga mengerikan. Ini bener loh, aja penipuan publik. Kalau bukan sertifikat ditempel-tempel lah, gue salah ya. Itu kenapa? Karena yang kita hadapi adalah pikiran bawah sadar, belief system. Jadi kita ngadepin klien hipnoterapi itu kita ngadepin beliefnya. Belief itu kan keyakinan. Kalau seorang belief sistemnya sudah kuat ke kita, terapi berdidamu bemari, gitu kan? Berarti kayak gitu loh. Contohnya orang kiai di banyu putih bemari. Kalau mau dikaji secara ilmiah silakan, bisa saja. Memang pada saat seorang punya keyakinan yang kuat, diberikan sesuatu apa air putih apa didongani apapun akan berespon kepada fisik orang tersebut. Atau sebaliknya orang yang tidak yakin dengan obat yang diberikan oleh seorang dokter, nggak yakin, dan tidak percaya dokter itu bisa menterapi dia, juga responnya juga akan berbeda dengan dokter yang dipercaya oleh orang itu. Ada faktor keyakinan, ada faktor belief system dalam tubuh manusia. Makanya kita itu kan holistik ya, manusia itu holistik ya. Tidak hanya berpikir fisik. Artinya beda sama mobil ya. Mobil kan ketika ganti busi ya busi gitu ya. Tapi nih orang harus ganti ini belum tentu bisa cocok ke orang itu. Jadi ada penolakan atau bahkan tidak perlu diganti itu bisa dengan sendirinya. Jadi itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masuknya sugesti atau keberhasilan dari hipnosis atau kedalaman dari hipnosis. Saya juga sering ya ke pasien-pasien jiwa, saya di ruang jiwa juga melakukan untuk tadi uji ke pasien jiwa. Memang tadi karena tidak nyambung, jadi pada saat saya menyampaikan sugesti pun tidak diikuti. Karena hipnosis ini diperuntukkan oleh pasien yang bisa mempunyai kesadaran, sadar itu. Makanya orang di hipnosis itu sadar, bukan tidak sadar. Justru kalau tidak sadar, dia berada pada gelombang delta misalnya, tidur nyenyak, itu tidak akan ada respon. Sia-sia hipnosisnya. Hipnosis tapi dia tidur sia-sia. Nah, kadang ada orang, mas, karena di hipnosis ada turu ya. Yang turu ya jenenge bukan hipnosis. Jenenge ngorok. Terus ngapain kita menterapi orang tidur? Nggak akan masuk. Kecuali dia berada pada kondisi hipnosis. Nah, tadi kembali ke beta, alfa, theta, dan delta ya. Jadi setiap waktu kita itu lebih sering pada area kesadaran yang bawah sadar. Setiap waktu dalam 24 jam, kita itu lebih seringnya pada area alfa dan theta. Justru kita jarang pada area beta. Kalau area delta pada saat kita tidur nyenyak tanpa mimpi. Nah, kondisi beta itu kondisi yang seperti apa? Kondisi gelombang beta itu kondisi kesadaran yang analitik, mas. Kesadaran yang logis. Setiap hari kita, apakah selalu logis? Pertanyaannya itu.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apakah kita selalu berpikir logis? Lalu nggak? Dan berpikir logis dalam sehari itu berapa jam? Berpikir logis itu ketika gini, ketika apa? Aku nerima duit sejuta tak hitung sejuta. Ini logis karena harus ada. Terus saya mau latihan motor, naik motor, saya harus menyadari motor itu kita sedang berpikir atau kritis, sedang fokus pada apa yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita lakukan. Terus ketika kita sedang menganalisis sebuah masalah, itu juga logis. Apa kita setiap hari kayak gitu? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kan kita malah justru kita lebih sering pada kebiasaan, rutinitas. Nah, rutinitas itu adalah pikiran kita berada pada bawah sadar. Contohnya saat kita bangun tidur, kita kan setelah bangun tidur kita nggak mikir lagi kita harus mandi, kan nggak mikir, langsung mandi atau langsung ambil air wudhu, sholat tanpa harus kita berpikir mandi atau sholat, tidak logis lagi, sudah otomatis. Nah, setiap kegiatan yang sudah terotomatisasi tanpa kita analisis lagi, tanpa dipikir lagi, tanpa dipertimbangkan lagi, itu yang namanya aktivitas yang sudah di bawah sadar. Jadi sudah tidak perlu saya harus melakukan seperti apa, sudah jalan semuanya. Pada saat kita berjalan pun sudah tidak perlu mikir, mau saya langkahkan kaki kanan atau kiri dulu, enggak, otomatis jalan. Saat kita mau makan kita nggak perlu mikir, saya mau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, kan tidak, otomatis makan. Saya nggak perlu mikir saya mau ngambil 1 sendok apa setengah sendok apa berapa sendok, nggak perlu mikir, semua itu berjalan secara otomatis. Artinya setiap hari kita sudah terbiasa pada gelombang alfa beta. Namun pada saat kita hitung uang, hitung gaji itu ya, atau sedang hitung rumus itu, berhitung, itu sudah kita masuk ke area logis. Atau pada saat kita memberikan argumentasi pada orang-orang logis ya, yang sesuai dengan logika, misalnya patofisiologi kita jelaskan itu logis. Tapi pada saat kita pengen makan yang enak ya sudah nggak logis. Intinya gini, pada saat kita berada pada situasi ataupun pemikiran yang sifatnya menggunakan rasa, menggunakan imajinasi, menggunakan kata hati, itu sudah di bawah sadar. Masuk jenengan pada saat marah, itu juga bawah sadar. Karena marah itu bukan logis, tapi emosi. Dalam sehari orang cenderung berada pada area emosional, kan? Senang, nyaman, tidur pun emosional kan, nyaman, tenang, rileks, semangat, itu pun emosional. Artinya apa? Area-area yang sering kita gunakan adalah area bawah sadar. Sehingga sebetulnya untuk melakukan sesi terapi hipnoterapi yang memasukkan kondisi dari kondisi logis ke kondisi bawah sadar, sebetulnya hal yang gampang. Tidak perlu cara khusus menurut saya. Orang suruh duduk aja sudah ke bawah sadar, suruh tiduran sudah ke bawah sadar, suruh tiduran relax dengerin musik ya sudah ke bawah sadar. Cuman pada saat kita malah seorang terapis malah membuat dia logis, malah jadi nggak masuk, malah disuruh fokus nih. Iya kan, sudah fokus jadi malah logis kan. Iya. Sudah disuruh fokus malah nggak bisa mengembalikan ke internal lagi. Karena sendirinya sudah terbawa. Iya. Dan sudah otomatis orang mau nggak mau akan masuk ke bawah sadar. Karena nggak mungkin berada pada area logis terus sampai. Nah, justru tadi yang saya tentang pikirkan dia, kenapa malah para terapis yang gagal itu malah dia membangunkan logisnya, membuat si klien untuk berpikir, karena kemudian di bawah sadar lagi. Terus disuruh mikir, terus disuruh ke bawah sadar lagi. Tapi nggak bisa ya, dipaksa akhirnya nggak bisa aja karena bertahan.
Makanya seorang hipnoterapis pada saat kita melakukan sesi terapinya ya kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya emosional. Bu, sudah nyaman. Gimana rasanya? Tenang Bu, lagi sedih ya. Coba Bu sekarang rasakan kesedihannya. Terus sekarang rasakan kesedihannya. Kalau menangis, luapkan saja. Kalau percaya dengan saya juga tidak akan membocorkan kemanapun, memviralkan kalau itu menangis. Silahkan menangis saja. Untuk nafas panjang, Ibu boleh merasakan apa yang Ibu alami saat ini. Apa yang membuat Ibu menangis saat ini. Itu sudah bawah sadar, Mas. Jangan malah pasien Ibu sekarang bayangkan situasi yang nyaman. Ibu sekarang bayangkan Ibu sedang berada di gunung. Gunung gimana lagi sedih kok, gitu. Gitu ya. Jadi ketika dia sudah di bawah sadar, malah kita jalan aja. Jangan kita bangunkan untuk dia berpikir. Kalau sekarang misalnya di publik ya, baik Ibu sekarang saatnya Ibu berdoa dalam hati, akan membaca surat Fatihah ya, yang Muslim sambil diresapi. Surat ini untuk petunjuk untuk kita memberikan ketenangan pada diri kita. Silakan berdoa. Sambil berdoa silakan. Kalau ada yang pengen nangis saja. Sambil Ibu duduk menyadari sedang bersandar di kursi yang sedang diduduki saat ini, rasakan bacaan tadi membuat Ibu semakin, rasakan duduk Ibu membuat Ibu semakin tenang, rasakan dengan bacaan itu membuat Ibu semakin yakin dan percaya bahwa Allah selalu bersama. Itu sudah nanti nangis banget. Nah, karena sudah bawah sadar cepet gitu. Nah, nggak perlu tidurkan. Nggak usah. Nah, iya. Tinggal diikutin aja ya untuk alurnya. Masuk, nanti sugestinya apa? Disisipkan. Kita nggak perlu menidurkan. Tapi seperti itu gampang ininya hilang ininya ya enggak ya? Tiba-tiba ada yang ganggu gitu loh. Nah, pikiran bawah sadar itu dan pikiran sadar itu kan seperti gelombang. Kadang bersadar, kadang turun, bersadar, sadar. Gitu. Nah, naik turunnya ini alamiah, Mas. Nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang dia mikir logis, nggak apa-apa, nanti masuk lagi. Asalkan kita konsisten terus memberikan afirmasinya, sugestinya, terus metaforiknya, terus dan nanti dia akan ngalir ngikutin. Ini di sini nanti kedalamannya. Ketika kadang-kadang dia di hipnoidal, nanti masuk ke light trance, nanti masuk ke medium, nanti lagi ke hipnoidal. Nggak apa-apa. Makanya ada klien yang dihipnosis di tengah-tengah terus bangun. Iya. Terus kita malah, kok bangun sih gitu ya, malah dibangunkan kita. Terusnya ketika dia bangun, bagi Ibu nggak apa-apa, nafas panjang lagi, ya tutup mata lagi, masuk seperti tadi, dan rasakan seperti tadi. Yuk silakan, relax lagi. Kadang-kadang saya ada kata-kata kunci kayak gini. Saya tahu Ibu bisa bangun, saya tahu Bapak bisa terbangun dan bisa melawan saya. Tapi karena saat ini Bapak dan Ibu kan pengennya relax, pengennya diterapi. Maka itu saat ini ikuti kata-kata yang saya berikan, lagi, dan dia masuk lagi. Dia ada teknik-teknik khusus untuk memudahkan dia masuk di deep trance. Misalnya kalau saya sering menggunakan Ibu atau Bapak sekarang yang duduk di kursi ini, seolah sekarang sedang mimpi. Seolah, coba Mas ya, coba ya hasil. Sekarang ambil jenengan dengar suara saya dan boleh buka mata saja, seolah jenengan sedang melamun. Nah, diberi jeda waktu lagi. Sekarang seolah Anda sedang melamun. Oke, munculkan lamunannya yang ada dalam pikiran. Boleh nutup mata, boleh buka mata, terserah. Mana yang mudah untuk membuat Anda seolah sedang melamun. Dalam lamunan Anda terlihat diri Anda yang sesungguhnya. Dalam lamunan Anda bisa melihat sosok diri Anda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, siapa diri Anda. Dalam lamunan Anda bisa melihat kemampuan. Dalam lamunan Anda bisa merasakan apa Anda harus bersyukur
Gitu. Nah, ini sudah tren. Jadi saya nggak perlu sekarang bayangkan. Kata-kata bayangkan itu lebih susah dilakukan timbang lamunan. Coba ya. Sekarang kita bayangkan sosok diri Anda. Kita harus mencari. Ya. Tapi kalau sekarang Anda seolah melihat diri Anda sendiri dalam pikiran Anda. Sekarang seolah Anda dalam hati Anda melihat sosok diri Anda. Sekarang seolah Anda sedang mencermati bagaimana wajah Anda. Yang kayak gitu sedang lihat sendiri kan. Membayangkan sendiri kan. Itu kalimat-kalimat kata-kata ganti yang bisa digunakan pada saat melakukan hipnosis. Sehingga perlu kata kalimat-kalimat yang alamiah, yang natural. Dibandingkan dengan kalimat seperti ini. Sekarang Anda bayangkan diri Anda. Bayangkan seperti apa diri Anda. Yes. Bayangkan. Aduh, Muhammad tadinya Muhammad. Nah, itu kenapa perlunya belajar itu seperti ini. Kenapa perlunya belajar seperti ini. Jadi ada hal-hal yang nanti akan dipoles. Betul, dibayangkan, tapi tidak dengan kata-kata bayangkan. Betul, suruh sekarang seolah ada suara yang membisiki hati Anda. Itu ya, seolah ada suara yang membisiki hati saya. Terus ya, orang bisa dicerna oleh bawah sadar itu ya. Sekarang dengarkan kata hati Anda. Kata hati Anda mengatakan sabar. Dengan intonasi yang berbeda dengan suara tadi. Itu juga nanti permainan vokal. Kalau pakai mic lebih enak lagi. Suaranya bisa dimainkan. Hati kecil Anda mengatakan, kamu itu kuat, kamu itu hebat. Itu nanti akan terdengar sendiri. Tanpa kita harus sekarang dengarkan kata hati Anda itu kata hati yang seperti apa. Harus kita berikan kata hatinya. Itu ya. Nanti ada sesinya sendiri untuk belajar yang seperti itu. Nah, di lembaga saya tidak pernah memberikan skrip yang baku, misalnya dengan kata-katanya harus kayak gini itu enggak. Kenapa? Itu akan membatasi kemampuan masing-masing. Sehingga ada skrip yang di sini hanya untuk panduan saja. Panduan kita akan melakukan guide-nya kemana sih. Tapi explore kemampuan yang sudah ada. Nah, biasanya awal-awal melakukan sesi hipnosis hipnoterapi itu kan kata-katanya masih jelek ya. Enggak apa-apa. Justru itu habiskan jeleknya. Dengan kita mengutarakan, mengeluarkan terus lama-lama kita akan terbiasa dengan kata-kata yang akan lebih baik. Nanti akan naik level. Semakin kita melakukannya akan terjadi cycle of learning, perputaran pembelajaran. Mungkin nanti akan meningkat kompetensinya dengan melakukan. Jadi bisa tidaknya dengan nanti hipnosisnya mahir tidak, cepat tidaknya itu dengan latihan tadi, dengan lingkaran pembelajaran, praktek. Saat praktek nanti akan diulas bagaimana sih prakteknya kemarin, kurangnya apa. Saat di sini juga nanti akan praktek, saya akan melihat kurangnya di mana. Gitu. Sehingga tadi perputaran prakteknya menjadi kenaikan tingkat. Semakin sering melakukan akan semakin naik levelnya.